Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu menganalisis berbagai kebijakan politik maupun ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, di sini juga terdapat indikator pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah 3.5.1 menganalisis kebijakan politik pada masa Orde Baru. 3.5.2 adalah menganalisis kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, kalian tentunya sudah paham mengenai Orde Baru kan? Sudah tidak asing lagi di telinga kita. Orde Baru memiliki arti dalam bahasa Latin yaitu ordo. Ordo diartikan sebagai susunan, aturan, deretan, atau ketertiban. Orde Baru yang dimaksud di sini berarti unsur-unsur yang diatur menurut hukum, prinsip, atau ide tertentu. Nah, kalian tentu sudah pernah mendengar nama Pak Soeharto. Iya, dia adalah presiden pada masa Orde Baru. Ia memimpin selama 32 tahun. Cukup lama bukan? Nah, oleh karena kepemimpinannya yang lama ini, ia memberikan kebijakan di bidang politik, yaitu terdapat dua kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu ini diatur dalam SI MPR tahun 1967. Pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, yaitu pada tahun 1955 atau pada masa Orde Lama. Hal ini dikarenakan pada pemilu tahun 1971, pemerintahan berpihak pada satu partai politik, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, pada pemilu selanjutnya adalah Golkar yang memenangkan pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua adalah penyederhanaan partai. Penyederhanaan partai ini dibagi menjadi dua, yaitu PPP, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar. Dan yang ketiga adalah dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI yang dimaksudkan di sini adalah ABRI memiliki tugas dua, yaitu sebagai pertahanan keamanan dan pertahanan politik. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan P4. P4 yang dimaksud adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Di sini diharapkan masyarakat Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan politik luar negeri yang pertama adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Yang kedua adalah pemulihan hubungan dengan Malaysia dan Singapura serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Yang ketiga adalah bekerja sama internasional maupun regional, contohnya adalah Indonesia berpartisipasi dalam pembentukan ASEAN dan gerakan non-blok serta lain-lain. Nah, di sini juga kita membahas tentang kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu adanya trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Replita atau rencana pembangunan 5 tahunan. Di sini terdapat Replita 1, 2, 3, 4, dan 5, dan Revolusi Hijau. Replita 1 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan berpusatkan pada pertanian. Replita 2 yaitu di mana pembangunan selain di Pulau Jawa, Bali, dan Madura dengan adanya program transmigrasi. Replita 3 adalah program padat karya. Replita 4 adalah menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Replita 5 yaitu berkaitan dengan transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Sebenarnya adanya revolusi hijau ini berkaitan dengan program Replita 1 karena ia berpusat pada pertanian. Nah, revolusi hijau ini menghasilkan teknologi pertanian
yang seperti upaya yang dicontohkan, yaitu Indonesia menjadi swasembada beras. Tapi swasembada beras ini tidak berlangsung lama dikarenakan selain teknologi yang tercipta akibat revolusi hijau ini banyak dampak negatifnya. Salah satunya seperti lahan-lahan menjadi tidak subur karena banyaknya bahan kimia yang sudah bercampur dengan tanah sehingga organisme organik yang terdapat pada lahan tersebut menjadi mati. Pemerintahan yang cukup lama ini akhirnya tumbang pada tahun 1998 dikarenakan ketidakkepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, sistem pemerintahan yang terpusat, pelaksanaan undang-undang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, terdapat diskriminasi ras, KKN, korupsi dan nepotisme, serta krisis moneter. Dan sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.